Jadi yang harus dijaga bukan hanya hubungan dengan pasangan aja, tapi dengan sesama kita. Halo teman-teman semua, minggu ini kita masih merayakan kemenangan Yesus karena apa yang Dia lakukan untuk menebus hidup kita semua. Makanya di video minggu lalu dan minggu ini kita masih mau belajar sama-sama supaya kasih yang Tuhan berikan itu nggak sia-sia, tapi kita bisa extend kepada orang lain. Jadi, kalau kamu belum nonton video part yang pertama, kamu bisa klik link yang ada di atas ini. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata extend sebelumnya? Kata ini biasanya menggambarkan sesuatu yang lebih luas, lebih panjang, atau lebih besar. Jadi kata extended love artinya kasih yang lebih luas, lebih panjang, lebih besar, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai lebih sabar. Intinya extended love adalah kasih yang bukan fokus pada diri kita sendiri, tapi kita bisa extend kepada orang lain melalui kerendahan hati kita, melalui empati, dan melalui selflessness kita. Kita mau baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhan ialah kasih yang tidak egois. Kasih Tuhan adalah kasih yang mau berkorban untuk orang lain. Nah, sekarang gimana contohnya untuk kita bisa extend kasih kepada orang lain? Yang pertama, inisiatif. Kenapa kita perlu inisiatif? Karena kita dikasihi Tuhan lebih dulu sehingga kita harus mengasihi orang lain lebih dulu. Itu artinya kita mulai inisiatif untuk membantu adik kita lebih dulu ataupun membantu orang tua kita tanpa disuruh-suruh. Kita harus ingat bahwa kasih itu bukan mengasihani, tapi justru kita memahami apa yang orang lain rasakan sehingga mereka terjawab kebutuhannya. Yang kedua adalah connect. Di zaman teknologi ini, kita pasti familiar dengan yang namanya connection, terutama kita sebut sebagai Wi-Fi. Tapi ingat teman-teman, bukan cuma Wi-Fi yang perlu terhubung dengan handphone kita, tapi juga kita perlu terhubung dengan Tuhan dan sesama kita. Kita bisa connect dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, doa, ataupun ibadah. Dan kalau hubungan dengan Tuhan kita baik, pasti juga hubungan dengan sesama bisa lebih baik. Dengan orang-orang sekitar kita, kita bisa punya hubungan yang kuat, yang sehati sepikir sama seperti part 1 di video minggu lalu. Dan untuk menjaga hubungan itu tetap baik, kita bisa menjaga komunikasi, saling mendoakan, saling menegur, dan saling menasehati. Jadi yang harus dijaga bukan hanya hubungan dengan pasangan aja, tapi dengan sesama kita. Yang ketiga adalah provider. Bagian ini connect dengan video minggu lalu, yaitu tentang selflessness. Orang yang selfless artinya mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri dan mulai suka untuk berbagi dan memberi. Sekali lagi, mengasihi bukan karena kasihan, tapi karena memahami apa yang mereka butuhkan. Apa yang kita punya dan mungkin orang lain butuhkan, kita bisa belajar untuk rela memberikannya kepada sesama kita. Mungkin bisa saja yang kita berikan itu bentuknya uang, talenta, atau barang, ataupun mungkin hal-hal yang bisa kita bantu untuk kebutuhan mereka. Atau kalau di rumahmu ada wifi dan ada temanmu yang membutuhkan wifi untuk dia mengerjakan sesuatu, kamu bisa tolong dia untuk mengajak ke rumahmu dan mengerjakan menggunakan wifi kamu. Yang keempat adalah direct. Poin keempat ini artinya kita bisa memberikan arahan kepada sesama kita, entah itu lewat kata-kata teguran ataupun semangat buat mereka. Sebetulnya ini adalah hal yang sederhana karena modalnya hanya kata-katamu saja. Ingat teman-teman, kasih kita nggak bisa di-extend kepada orang lain kalau kita nggak mau rela berkorban kepada mereka. Coba pikirkan siapa orang di sekitar kamu yang membutuhkan pertolongan kamu. Kamu mungkin bisa membantu pekerjaan mereka, mendengarkan cerita mereka, atau kamu bisa memberikan nasihat-nasihat buat mereka. Kalau kamu sudah tahu siapa yang akan kamu tolong, tolonglah mereka dengan kerelaan dan kasih. Jangan lupa, kamu perlu inisiatif lebih dulu untuk mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Dunia ini butuh kasih. Teman-teman, saudara kita, keluarga kita, dan semua orang di sekitar kita, mereka semua butuh kasih. Kalau kasih yang kita miliki kita nggak pernah bisa extend kepada mereka, kita nggak akan pernah bisa menunjukkan bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan, yang begitu mengasihi mereka. Thank you buat kalian semua yang sudah belajar 2 minggu ini bareng-bareng dengan Unleash. Selamat Paskah, selamat mengasihi. See you in the next video. We grow by helping others grow.